Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1035511000122 dari kelas BG2A Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu sosial budaya dasar dalam mata kuliah yang diampu oleh dosen Syafaruddin SPD MPD. Baiklah, sebelum kita mulai kepada topik pembahasan, mari kita membahas tentang apa sih ilmu sosial budaya dasar tersebut. Ilmu sosial budaya dasar merupakan bidang studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana individu dan kelompok manusia berinteraksi, membentuk nilai, norma, dan perilaku mereka dalam konteks sosial dan budaya. Nah, dalam ilmu sosial budaya dasar ini, ada beberapa topik yang akan saya bahas. Topik-topik tersebutlah yang menjelaskan bagaimana sih tentang ilmu sosial budaya dasar tersebut. Marilah kita beralih ke topik pertama. Topik pertama yaitu manusia dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, budayah, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Konsep sistem dapat ditujukan kepada organisasi, kumpulan, himpunan, organ tubuh, dan seterusnya. Konsep sistem inilah yang mendukung manusia dan kebudayaan. Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suatu sistem, yaitu sistem sosial budaya, karena di dalam masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang melakukan kegiatan, kebiasaan, tata cara sehingga terbentuk kesatuan. Dengan demikian, sistem sosial budaya adalah unsur-unsur sosial budaya yang saling berkaitan dengan yang lain secara teratur, sehingga tercipta tata kelakuan yang serasi bagi masyarakatnya. Nah, kemudian topik yang kedua adalah manusia dan peradaban. Peradaban ada karena terlahir dari pertumbuhan dan perkembangan melalui manusia, yang tentu sebagai penggerak suatu kehidupan. Karena pada hakikatnya, manusia ada untuk mengisi kehidupan, menciptakan suatu perubahan, dan melahirkan sebuah peradaban. Terdapat dua hakikat adab serta peradaban. Yang pertama adalah peradaban sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan juga karsa. Istilah dalam bahasa Inggris yaitu civilization adalah unsur dari kebudayaan yang harus maju dan indah. Kedua, peradaban berasal dari kata adab yang berarti yang memiliki arti sopan, berakhlak, dan sifat lainnya yang menandai bahwa seseorang tersebut memiliki sifat yang mulia. Peradaban merupakan proses yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang mencapai kemajuannya, ditandai dengan penemuan-penemuan yang memudahkan kepada manusia dalam menjalani hidupnya. Baiklah, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu yang dimana unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya dengan kemampuan rohaninya. Individu dapat berhubungan dan berpikir, serta dengan pikirannya itu mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Nah, manusia juga adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang saling berinteraksi. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak dengan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Di sisi manapun, sebagai makhluk sosial dan makhluk individu akan ada pengaruh positif maupun negatifnya. Nah, sebagai makhluk individu, manusia juga memiliki keunikan masing-masing. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat melakukan segala aktivitasnya seorang diri. Jadi manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Baiklah, topik yang keempat yaitu manusia, nilai, dan moral. Moral merupakan ajaran mengenai hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia. Moral merupakan bagian dari nilai itu yang kemudian dikenal dengan nilai moral. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua nilai termasuk dalam nilai moral. Di kehidupan bermasyarakat, moral juga dapat berwujud berupa aturan atau prinsip yang benar.
baik terpuji dan mulia. Moral juga dapat dikaitkan dengan kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, terdapat fungsi nilai dan moral, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, nilai dan moral memiliki fungsi sebagai penertib perilaku manusia dalam beraktivitas. Di lingkup masyarakat, nilai memiliki peran sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi moral di dalam masyarakat yaitu untuk mewujudkan harkat dan kepribadian dan menjaga diri agar tidak mengerjakan perbuatan yang buruk dan tercela. Baik, kita lanjut ke topik yang kelima, yaitu manusia, hukum, dan keteraturan. Hukum adalah kumpulan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Peraturan dibuat oleh yang berwenang. Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mempunyai ciri memerintah dan melarang, bersifat memaksa dan ditaati. Nah, keteraturan sosial adalah realitas yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang secara absolut mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tercipta tertib sosial dan dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat yang aman, damai, saling menghormati, dan mengedepankan gotong royong. Nah, topik selanjutnya yaitu manusia, keragaman, dan kesederajatan. Keberagaman merupakan sebagai variasi, namun menunjukkan adanya persamaan. Keberagaman menyangkut aspek yang sangat luas dan dapat terjadi pada tingkatan individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Makna keragaman dan kesederhanaan. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI artinya adalah tingkah laku, macam, jenis, langgam, warna, corak, laras, dan tata bahasa. Keragaman yang dimaksud adalah kondisi masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama, dan keyakinan. Kesederajatan berasal dari kata sederajat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sama tingkatan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di kondisi di mana dalam perbedaan dan keberagaman yang ada manusia tetap memiliki yang satu sama dalam satu tingkatan hierarki. Baiklah, kita lanjut ke topik yang ketujuh, yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni. Sains menurut P. Medawar, sains adalah istilah bahasa Inggris, berarti sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, berarti ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles, pengetahuan merupakan sesuatu yang ditangkap melalui indera. Menurut Bacon dan David Hume, pengetahuan diartikan sebagai pengalaman indera dan batin. Teknologi adalah cara atau keterampilan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Seni berasal dari bahasa Latin, yaitu ars, yang berarti kemahiran. Secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang atau mengerjakan sesuatu. Nah, topik selanjutnya adalah manusia dan lingkungan. Hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan sosial adalah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi di antara masyarakat dan lingkungannya. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua pihak harus saling merespons. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Baiklah, tersebut tadi adalah beberapa poin-poin yang merangkap dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dalam poin-poin tersebut yang telah saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi para penonton, dan maafkan bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.